Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bayaki. Halo semuanya, selamat datang di channel Privat Al-Fathan. Di sini kita akan sama-sama belajar matematika. Teman-teman, kita hari ini tuh bakal belajar tentang limit aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke materi limit, kita tuh bakal memperkenalkan dulu apa sih itu limit. Nah, limit itu adalah misalkan contohnya kayak kota. Kalian pasti kan kalau misalkan kota Anda, kamu itu limit. Nah, kota limit itu maksudnya itu apa sih? Maksudnya mendekati. Misalkan limit satu tuh angka yang mendekati satu tapi bukan satu. Misalkan limit satu itu 0,9. Nah, jadi 0,9 kan bukan satu kan? Ini limit satu bisa dari limit satu. Jadi itu kayak gini. Bisa dari sini, maksud dari sini tuh dari sebelah kirinya bisa 0,99 pokoknya terus tapi bukan satu, mendekati satu. Nah, dari sini juga bisa jadi 0,1,0000000 sampai 1. Nah, gitu arti limit itu seperti itu. Kita mengenal apa itu limit, langsung saja kita masuk ke sifat-sifat limit. Nah, yang pertama itu ada sifat yang pertama, limit x mendekati a dari fungsi b, dari variabel dari konstanta b, maka hasilnya adalah b itu sendiri. Jadi karena si fungsi ini tuh tidak memiliki variabel x, karena kan itu x-nya diganti dengan konstanta a. Jadi karena nggak punya variabel x, jadi kita nggak bisa ganti x. Jadi kalau limit x mendekati a dari fungsi b, dari fungsi ini b nya aja, dari variabel konstantanya aja, maka hasilnya itu adalah b nya itu sendiri atau konstantanya itu sendiri. Lalu yang kedua, limit x mendekati a dari fungsi fx, maka kita langsung mensubstitusi x nya itu dengan a nya ini, karena kan mendekati a. Jadi jika ada x di suatu fungsi fx dan limit, maka limit x mendekati a dari fx adalah f a. Kita diganti substitusi dengan a. Lalu yang ketiga, ada limit x mendekati a jika fungsi fx dijumlah atau diselisihkan dengan fungsi gx, maka kita langsung substitusi x nya itu dengan a. Jadi fa, karena kan awalnya itu fx, kita substitusi x nya itu menjadi a. Jadi fa ditambah plus minus g fungsi ga. Lalu yang keempat, ada limit x mendekati a dari fungsi fx dibagi gx. Jadi jadi itu bisa kita tulis, bisa kita pecah jadi limit x mendekati a dari fungsi fx dan dibagi limit x mendekati a dari fungsi gx. Nanti gampang kita substitusi lagi seperti sifat yang kedua, yakni fx nya kita ganti dengan fa. X nya kami fungsi yang keempat lagi, limit x mendekati a. Jadi kan jadi bisa kita pecah sesuai tadi saya bilang. Jadi limit x mendekati a dari fungsi fx dibagi limit x mendekati a dari fungsi gx. Hasilnya itu bisa jadi fa dibagi 5. Itu fungsi yang keempat. Yang ini selanjutnya adalah fungsi yang kelima. Dari yaitu limit x mendekati a dari fungsi akar n dari fungsi fx. Jadi kita langsung substitusi aja x nya itu menjadi a. Jadi akar n dari fungsi fa, karena kan x nya kita substitusi dari jadi a. Oke, langsung saja kita langsung ke fungsi yang sifat yang terakhir, yakni limit x mendekati a dari fungsi fx pangkat n. Jadi x nya itu kita substitusi lagi dengan a. Jadi bisa tulis fa pangkat n. Teman-teman, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat limit, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, soal pertama, ada limit x
mendekati 2 dari 2. Nah, karena kan emang nggak ada variabel, jadi kita nggak bisa mensubstitusi x-nya. Jadi limit x mendekati 2 dari fungsi 2 adalah 2. Coba itu. Langsung saja kita masuk ke nomor 2, yakni limit x mendekati 3 dari 2x fungsi 2x. Nah, karena x yang mendekati 3, maka x-nya ini kita substitusi dengan 3. Jadi 2 kali 3, 2 kali 3 berapa? Mendekati 2 dari fungsi 2x plus 3 ditambah x plus 1. Nah, karena x-nya mendekati 2, maka x-nya bisa kita substitusi jadi 2 dikali 2 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 2 berapa? 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 3 sama dengan 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 10. Lalu ke sifat yang keempat, yakni limit x mendekati 1 dari fungsi 2x min 1 dikurangi 3x min 2. Nah, bisa kita langsung substitusi saja, karena x yang mendekati 1, jadi kita substitusi x nya jadi 1. Jadi 2 dikali 1 kurangi 1 dikurangin 3 kali 1 kurangi 2. Nah, 2 kali 1 berapa? 2 kurangi 1 1 kurangi 3 kali 1 berapa? 3 kurangi 2 tuh kurangi 1 sama dengan 0. Selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang kelima, yakni limit x mendekati 2 dari fungsi 2x plus 1 dibagi fungsi 2x plus 3. Jadi kita tinggal langsung substitusi aja fungsinya, x mendekati 2 nya ke fungsi atas yang bawah. Ini 2 x-nya kita ganti dengan 2, karena kan x yang mendekati 2 dikali 2 tambah 1 dibagi 2 dikali 2 kali 3. 2 kali 2 berapa? 4 tambah 1 5. Oke, 5 dibagi 2 kali 2 berapa? 4 kali 3 1. 5 dibagi 1 berapa? 5. Selanjutnya limit x mendekati 3 dari akar pangkat 3 dari 9x. Nah, 9x, nah kita langsung substitusi aja, jadi akar 3 dari 9 dikali x nya kita substitusi di 3 ya 3 sama dengan akar 27 akar 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27 berapa? Nah, berarti kan berapa? Nah, berarti kan 27 kan 3 pangkat 3 kan, 3 pangkat 3 pangkatin lagi sepertiga, hasilnya berapa? 3. Selanjutnya ke sifat yang terakhir, yakni limit x mendekati 2 dari fungsi 2x kuadrat. Langsung kita substitusi aja, jadi 2 dikali 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2 berapa? 4 kita kuadratkan jadi berapa? 11. Oke, mudah bukan? Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat limit, apa yang terjadi setelah kita mensubstitusi itu hasilnya adalah 0 per 0. Contohnya seperti ini nih, limit x mendekati 0 dari 2x per x itu kan berarti kan 2 dikali 0 itu kan 0. Nah, berarti 0 x nya kita substitusi lagi dengan 0, maka hasilnya 0 per 0, dan 0 per 0 itu pasti salah dong. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, caranya tuh ada 2 cara. Nah, ada 2 cara konsep. Jadi yang pertama kita langsung pakai yang namanya itu faktorisasi. 2x per x itu kan ada x bisa kita sederhanakan kan, biasanya kita coret. Jadi sisa adalah 2 limit x mendekati 0 dari 2, hasilnya itu berapa? 2. Nah, itu cara yang pertama, faktorisasi. Lalu yang kedua adalah kali akar sekawan. Nah, kalau misalkan ada akar di limit dan hasilnya itu 0 per 0, maka seperti ini. Limit x mendekati 2 dari akar x dikali x min 2 dibagi akar x min akar 2, itu kan berarti kalau kita langsung substitusi ya berarti kan akar 2
dikali 2 kurangi 2 per akar 2 kurangi akar 2. Nah ini kan pasti 0 per 0 dong, karena kan 2 kurangi 2 itu kan 0, 0 dikali akar 2 itu 0, akar 2 kurangi akar 2 itu 0, hasilnya maka 0 per 0. Nah ini tidak boleh terjadi, kita harus menggunakan kali akar sekawan. Nah cara akar sekawan itu seperti ini. Jadi kan ada akar x min akar 2, atau cara namanya adalah rasionalkan. Jadi kita kali dengan rasional, kita rasionalkan dulu. Jadi akar x kali akar x 2 per akar x plus akar 2. Nah ini namanya rasional lah kalau akar sekawan. Jadi akar x jangan lupa kita tulis limit x min akar 2 dari akar x 2 dikali akar x plus akar 2 akar 2 dikali akar x plus akar 2. Lalu kita tinggal sederhanakan aja. Nah setelah seperti ini kan bisa kita lihat, ini kan bisa aljabar dalam aljabar itu a min b dikali a plus b, atau a kuadrat b kuadrat. Berarti kan hasilnya itu akar x min 2 kali akar x plus akar 2 dibagi x min 2. Nah ini kan ada yang sama, bisa kita coret. Tapi kita eliminasi, kita bisa langsung substitusi aja, karena kan udah bukan 0 per 0 lagi kan, bisa kita lihat. Jadi kan kita substitusi dengan akar 2 dikali akar 2 tambah akar 2. Akar 2 tambah akar 2 berapa? Itu akar 2 akar 2. Berarti kan akar 2 dikali 2 akar 2, atau 2 akar 2 kali akar 2 berapa? 2 kan? 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 14. Nah itu dia tadi ya, ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video privat Alpara selanjutnya.